بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. Hei orang beriman, bertolonglah kepada Allah dengan salat dan sabar. Yang menarik saya di ayat ini ujungnya. Padahal Allah sebutkan kata salah dan sabar. Tapi kenapa tidak disebutkan innallaha ma'al musallin? Allah bersama orang yang salat. Tapi disebutkan Allah bersama orang yang sabar. Karena ibadah salat sendiri membutuhkan sabar. Banyak sekarang tidak bersabar, berarti tidak mampu melaksanakan salat dengan baik. Tidak sabar untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya bersabar atas ujian, tapi ibadah sendiri butuh sabar. Bangun tengah malam untuk salat malam butuh sabar. Kita menahan diri lapar dan tidak makan dan tidak minum, itu butuh sabar. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala butuh sabar. Melawan hawa nafsu butuh sabar. Bahkan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang sabar hanya surga. Selama ini kita selalu hafal atau belajar tidak ada balasan bagi haji mabrur selain surga. Ternyata ada ibadah yang balasannya surga, itulah sabar. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah Subhanahu wa ta'ala membalas dengan kesabaran itu surga, dan disebutkan kata sutra wa harira. Sutra kan itu salah satu kenikmatan di dalam surga. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menambah di atas kata surga ada kata sutra? Padahal jelas yang masuk surga akan mendapatkan kenikmatan berpakaian sutra. Tapi kenapa di sini ada dua kali surga dan sutra? Karena sabar itu adalah salah satu ibadah yang cukup pahit dan kasar. Kita merasa kasar luar biasa, merasa kekerasan, merasa keberatan. Diperjuangkan kita bersabar, kita mendapatkan yang menghilangkan pahitnya adalah surga Allah. Dan selama kita sabar merasa ada kekerasan atau kasar dalam kehidupan kita, Allah menggantikan dalam pakaian sutra. Allah Maha Adil. Bahkan kata ulama, tidak ada ibadah yang mampu menjaminkan darajat tertinggi di dalam surga Allah selain ibadah sabar. Bisa ada seorang tahajud setiap malam, berpuasa setiap hari, haji setiap tahun, umrah setiap bulan, baca Al-Quran berhari-hari, tapi kurang sabar. Tapi ada orang lain, ibadahnya berkurang, tapi kelebihannya sabar. Dia lebih tinggi jauh daripada orang yang saya sebutkan ibadahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan balasan bagi yang sabar, tidak ada batas balasannya Allah. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Allah akan sempurnakan pahala bagi orang yang sabar, tidak ada batasnya. Berarti kalau ada yang berkata sabar itu ada batasnya, jangan-jangan sambil pahalanya juga ada batasnya. Allah sudah menjanjikan sabar tidak ada batas, berarti pahala kalau tidak ada batasnya, sabar pun tidak ada batasnya.
Dan mulai langkah sabar adalah mulai dari ucapan. Supaya hati ini bisa merasa tenang, bisa rasa nyaman, itu mulai ucapan. Ketika kita ditimpa musibah, Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan malaikat, lihatlah apa kata hambaku setelah mendapatkan musibah. Ada keluarga meninggal, orang tua meninggal, sahabat akrab meninggal, saudara, kakak, adik, istri, suami. Orang-orang yang kita sayangi tiba-tiba meninggal, ada berita meninggal, pasti kita sedih. Kata Allah kepada malaikat, "Cuba apa kata hambaku telah aku memberikan musibah itu?" Malaikat menjawab, "Ya Allah, hambaku berkata, Alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un." Apa jawabannya Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, "Ibnu li'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamd." Bangunlah di dalam surgaku istana, dan dinamakan istana itu Istana Alhamdu. Karena dia pertama ucapan ketika menghadapi sebuah musibah atau ujian, dia segera dengan kata Alhamdulillah. Ucapan Alhamdulillah itu membuat hati kita mulai tenang. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun jamaah sekalian, selalu kita ucapkan Alhamdulillah. Dapat rezeki, Alhamdulillah. Dapat ujian, Alhamdulillah. Baru kita bilang inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa taala di situ akan menurunkan banyak berita-berita gembira bagi orang yang sabar. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang mereka dapat? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Salawatum min rabbihim. Akan Allah salawat kepada orang yang sabar. Kira-kira jamaah sekalian, Allah pernah salawat kepada siapa? Kepada Rasul. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Tak ada ibadah yang bisa mendapatkan salawat dari Allah sebagaimana Nabi Muhammad dapat salawat selain ibadah sabar. Allah berikan salawat, kata ulama, salawat Allah kepada hamba-hambanya adalah Allah puji, Allah senang, Allah muliakan nama-namanya di langit. Dia orang yang sabar. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Hanya Allah salawatkan saja? Tidak. Bahkan Allah nurunkan rahmat. Kalau salawat untuk yang di langit, tapi kalau rahmat yang ada di bumi. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ini subhanallah hadiah besar bagi orang yang sabar. Allah berikan petunjuk. Petunjuk dalam segala hal, baik buruk apapun, kemana saja selalu dapat Allah berikan arahan. Arahan kepada yang terbaik. Di antara petunjuk, Allah berikan kekuatan dan kemampuan untuk bersabar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. Allah firmankan bisyai'in. Sebagian akan diuji dengan ketakutan, kelaparan, dengan kekurangan harta, ujian-ujian keturunan. Hal-hal, tapi Allah sebutkan kata bisyai'in. Berarti bukan sepenuhnya kehidupan akan jadi takut. Kalau kata bisyai'in berarti akan muncul sesuatu ketakutan tapi sementara terus hilang dan bakal menjadi cerita lalu.
Oleh kerana itu Allah mendahulukan wala nabluwannakum bisyai'in. Sebentar aja, sedikit aja. Tapi alhamdulillah kita rasa di negeri kita masih aman. Dibanding apa yang kita mendengar melalui berita, bagaimana kondisi di Yaman, bagaimana kondisi di saudara kita di Iraq, bagaimana di Palestina, bagaimana di Suria, bagaimana negara-negara yang lain, yang tidak habisnya. Setiap hari kita ada saja berita-berita yang menakutkan. Kita ingat ketika Allah memberikan ujian bagi mereka, besar ujiannya, berarti kita yang mendapatkan ujian masih jauh lebih ringan apa yang dihadapi oleh mereka. Oleh karena itu, salah satu sikap yang memberikan kekuatan kita bersabar, selalu kita melihat orang lain yang ujiannya jauh lebih berat. Jangan kita melihat orang yang jauh lebih nikmat, orang yang lebih kaya, orang yang lebih mulia, orang yang lebih lancar hidupnya. Justru kalau kita tidur nyaman di rumah kita, ingat ada orang tidur di bawah jembatan. Kalau kita makan yang bersih, ada orang makan sisa makanan yang sudah terkumpul di dalam sampah. Kalau kita bisa minum air bersih, alhamdulillah. Tapi ada banyak di negara lain susah mendapatkan air bersih. Berarti menurut saya di Indonesia masih kita mempunyai nikmat cukup banyak. Kurang kita mensyukuri. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling berat ujiannya Nabi Muhammad SAW. Seluruh Nabi dan Rasul masing-masing ada ujian. Terkumpul ujian para Nabi dan Rasul dijadikan satu di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW semua anaknya meninggal dunia sejak masa kecil. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, keluarganya sendiri, bahkan pamannya yang mencaci maki, hina, usir dan mengancam membunuh. Bagaimana keadaan kita? Kira-kira ada paman mengancam kita? Ada keluarga kita menghina kita? Apakah ada orang yang kita berharap sekali dia memberikan pertolongan, begitu kita datangi ke dia, malah dia membalas dengan melempar batu? Ada enggak? Tidak ada. Rasulullah SAW luka. Rasulullah SAW dibuang kotoran unta ketika dia sujud di hadapan Ka'bah. Kira-kira saya bertanya kepada bapa ibu, ketika lagi sujud, dimanapun lagi salat, kira-kira ada yang pernah buang sampah di atas kepala kita supaya kita berhenti salat? Tidak ada. Berarti kita belum diuji. Yang telah diuji itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil sahabat menuluh dan menadu kepada Rasul, ya Rasulullah, bagaimana kondisi dan keadaan begini? Rasulullah SAW tetap meniru mereka bersabar. Karena Rasulullah SAW memiliki keyakinan dan kekuatan sabar, was-sabru miftahul faraj. Dan sabar itu pasti dapat kemudahan. Lebih-lebih daripada itu, sabar menjaminkan ampunan dosa. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, yubtalal mu'min bihasabi dinihi. Setiap orang mukmin diuji sesuai kekuatan agamanya. Semakin kuat agamanya, semakin tinggi imannya, semakin kuat keyakinannya, semakin istiqamah ibadahnya, semakin banyak ujiannya. Kok bisa ya? Sama persis Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orang yang paling mulia, semestinya yang tidak boleh diuji. Tapi justru semakin mulia di sisi Allah, semakin tinggi ujiannya. Mengapa? Ada apa? Allah Subhanahu wa ta'ala suka memberikan ujian kepada orang salih. Tambah salih lagi, tambah ujian lagi. Tambah salih lagi, tambah ujian lagi. Sebab Allah senang bertemu nanti di hari kiamat sama orang salih tersebut, tapi sudah bersih dari dosa dan maksiat. Dan tidak ada satu yang membersihkan dosa dan maksiat selain ujian dan sabar atas ujian. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, yubtalal mu'min bihasabi dinihi. Ujian bagi orang mukmin itu kembali kepada kekuatan agamanya. Fa in kana fi dinihi salabah shudda alaih. Kalau imannya kuat, akan berat ujiannya. Tapi semakin ringan imannya, semakin banyak dosanya,
bisa saja semakin ringan ujian. Karena Allah tidak peduli dia. Udah dikasih ujian, mau dia sabar dan mau sabar terserah. Allah tidak peduli sama dia. Kenapa? Karena dia tidak pedulikan keimanannya. Tidak berjuang untuk menaikkan kualitas iman. Tapi apa yang terjadi? Ini berita gembira dari Rasulullah SAW. ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. Ujian itu akan terus dihadapi oleh orang mukmin sampai dia berjalan di muka bumi sudah bersih total dari dosa maksiat. Ini hanya sabar atas ujian. Separuh iman syukur, separuh iman sabar. Dan syukur dan sabar mendapatkan iman yang sempurna. Saya akhiri satu cerita. Ada seorang dapat jodoh dengan wanita yang cantik luar biasa. Tapi suaminya sebaliknya. Faham gak sebaliknya? Istrinya cantik luar biasa. Suaminya? Oh, udahlah, faham ya. Setiap istri pandangi suaminya merasa berat. Suamiku. Tapi begitu suami melihat istrinya, sayangku, cintaku. Nikmat melihatnya. Tiba-tiba malam hari istrinya mengajak ngobrol. Suamiku, ya, sayangku. Senang ya. Saya rasa kita berdua bakal masuk surga. Kaget suaminya. Atas dasar apa kau kamu ngomong begitu? Gini aja ceritanya. Kamu mendapatkan istri seperti saya. Kamu bersyukur. Saya dapat suami seperti kamu. Saya bersabar. Orang syukur dan sabar dua-duanya masuk surga. Memang bahasan sabar mudah barangkali dibahas, tapi susah dipraktik. Kadang-kadang kalau kita suruh orang sabar, kamu belum tahu apa yang saya hadapi, gitu. Bahasanya begitu. Tapi sebenarnya yang membuat kita mampu bersabar adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang bersabar berarti dia belum berjaya janji Allah. Allah sudah menjanjikan balasan bagi orang sabar. Bukan hanya di akhirat. Di dunia sebelum di akhirat sudah didahulukan pahala-pahalanya. Pertama, ampunan segala dosa. Dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah ampunan termasuk dosa-dosa lalu, masa jahiliyah kita yang sering kali kita lakukan. Tapi kita lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Dan kita belum mau bertaubat, atau belum kita bertaubat, atau belum memohon ampun. Bagaimana cara dihapuskan dosa itu? Melalui ujian. Dan disitulah kita bersabar agar kita mendapatkan menyucikan diri di dunia sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ada satu kata hikmah. Sabar mendapatkan ridha Allah, pahala sempurna, diampuni segala dosanya, dan takdir tetap berjalan. Fahami itu. Sabar, dapat ridha Allah, ditinggikan derajatnya, dihapuskan dosanya, dan takdir tetap berjalan. Sebaliknya, tidak sabar, dapat murka Allah, tidak diampuni dosanya, dan berantakan dalam kehidupannya, dan takdir tetap berjalan. Terus milih yang mana? Mendingan sabar. Karena dua-duanya sabar atau tidak sabar, takdir tetap berjalan, tidak akan bisa merubah. Tapi dengan kesabaran kita, takdir yang berjalan ini menjadi ringan dan enak. Karena kita masih mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha selalu